Disutradarai oleh Prin Keratinara, episode ke-6 ini berkisah tentang seorang pria yang pindah ke apartemen baru dan terpikat dengan gadis cantik sebelah kamar. Pria itu mencari cara untuk berkenalan dengan gadis itu, namun ia tak menyadari akan adanya bahaya yang mengintai. Sebagai penghuni baru, ia mencoba bersikap baik pada semua orang. Naasnya, kebaikan itu tak memberi hasil sesuai dengan harapan. Ia justru terjatuh dalam lubang kesedihan yang pernah dialami gadis cantik itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Siang itu, Kay membantu Bert untuk pindah ke apartemen baru di kamar nomor 407. Selain mengantar pindahan, Kay juga ikut membawa koper besar serta barang bawaan lainnya. Bert turun dari mobil sembari menggendong beberapa tas ransel di pundaknya seketika itu. Bert melihat seorang wanita terjatuh dari ketinggian hingga mati di depan mata. Kay menyadarkan pria itu yang sedari tadi sibuk berhalusinasi. Sosok wanita yang jatuh dari apartemen itu tidak pernah ada di sana. Panik sendiri setelah menyadari jika semua itu hanya khayalan semata. Tampaknya ia tak bisa membedakan antara dunia nyata dan alam pikiran. Mereka berdua segera masuk ke dalam gedung agar bisa beristirahat di kamar. Kay sempat mengeluhkan kondisi apartemen Bert yang tampak kumuh. Bert berkata jika Kay hanya meminjami uang 100.000 baht padanya. Dengan uang segitu, Bert tidak bisa menyewa apartemen yang lebih bagus lagi. Kay langsung mengingatkan Bert untuk melunasi hutangnya dulu sebelum pinjam lagi. Bert sibuk merapikan barang pribadinya hingga ibu menelpon. Ia sengaja mengabaikan panggilan masuk itu hingga Kay heran dengan sikap Bert yang sulit dibilangin. Kay sudah lelah membujuk Bert untuk berbaikan dengan ibunya. Bert justru menyibukkan diri dengan kegiatan di luar rumah meski dirinya belum sukses amat. Ia teringat masih ada satu tas yang belum dibawa masuk. Bert keluar dari kamar untuk mengambil tas itu dan melihat gadis seksi berdiri di depan pintu. Ternyata gadis itu bernama Jin, penghuni apartemen kamar 406 yang menjadi primadona di sana. Pantas saja Bert langsung kesemsem sampai sulit mingkem melihatnya. Ia pun membawa tas terakhir masuk kamar dan film pun dimulai. 03:11. Melihat Bert senyum-senyum sendiri, Kay jadi penasaran. Bert berkata di apartemen sejelik itu masih ada penghuni yang enak dilihat. Kay memberi nasihat pada Bert untuk lebih giat bekerja sebagai pedagang online. Apalagi Bert baru resign dari pekerjaan di kantornya. Padahal menurut Kay, mereka bisa tetap bekerja di kantor sembari menjalankan bisnis jualan online. Ternyata Bert sudah muak dengan pekerjaan di kantor yang itu-itu saja. Apalagi mereka dibuat duduk dengan aturan perusahaan yang memberatkan pekerjaannya. Bert tak mau bertahan hidup dengan hanya menjadi sampah. Ia hendak membuktikan pada dunia bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bert berjanji akan mengembalikan uang Kay akhir tahun nanti. Rupanya, Kay khawatir dengan nasib rekan kerjanya itu karena Bert tidak memiliki siapapun selain dirinya. Ia berharap Bert bisa bertahan dengan dunia luar yang sangat keras dan tak berbelas kasihan. Sembari mengantar Kay keluar gedung, Bert menempelkan kertas catatan di pintu kamar Jin. Ia memberi salam perkenal sebagai penghuni baru sekaligus tetangga kamar sebelah. Bert berpisah dengan Kay di lift dan berjalan kembali ke apartemennya. Saat itu, kertas catatan di pintu kamar Jin sudah menghilang. Bert berpikir mungkin Jin sendiri yang sudah mengambilnya. Ia bergegas masuk ke dalam kamar di mana kakinya mulai gemetaran. Bert menyiapkan obat terlarang yang selalu membuatnya kecanduan. Setelah tenang, ia merebahkan diri di atas ranjang hingga ketiduran. Anehnya, Bert mendengar suara deru air dari kamar mandi. Suara itu seperti ada wanita yang mandi di dalam kamar mandi apartemennya. Sosok gadis cantik keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk saja. Naasnya, semua itu hanya halusinasi Bert semata. Saat ia memeriksa ke dalam kamar mandi, sosok wanita itu menghilang begitu saja. Bert menemukan secari kertas di lantai dekat pintu yang merupakan jawaban dari gadis sebelah kamar. Tulisan dalam kertas itu meminta Bert agar tidak menghiraukan suara yang terdengar dari kamarnya. Suara itu akan menghilang setelah beberapa menit.
Bert juga dilarang pergi setelah tengah malam tiba. Jika ada yang mengetuk atau berjalan di luar kamar, Bert tidak boleh merespon apalagi memeriksa keluar kamar. Yang harus ia lakukan cukup diam, matikan lampu dan jangan bersuara. Bert langsung menelpon Kay untuk mencari tahu asal-muasal dari potongan kertas itu. Bert menceritakan surat balasan dari gadis sebelah kamar yang memintanya untuk diam di dalam kamar seolah tak ada orang yang menepati unitnya. Ia tak mau mendapat masalah dari wanita itu dan memilih untuk menuruti semua permintaannya. Agar tidak lupa, Bert menempelkan catatan itu di tembok kamar sembari memeriksa peruntungan trading online-nya. Bert terhanya mendengar suara Rahman di belakangnya. Bahkan suara itu berubah menjadi dentuman kencang yang mengejutkan dada. Samar-samar terdengar suara wanita berteriak kencang mengusir pria yang sedang bercinta dengannya. Bert tak bisa fokus kerja dan menggunakan headphone agar tidak terganggu dengan semua suara itu. Karena penasaran dengan sosok wanita di kamar sebelah, Bert nongkrong di balkoni sambil merokok. Tak berselang lama, lampu kamar wanita sebelah mulai berkedip kencang. Bert mengintip dari balkoni hingga kakinya memuntir di pagar. Ia bisa melihat sosok wanita yang sedang bercinta dengan pria. Karena ketahuan mengintip, Bert langsung sembunyi ke dalam kamar. Baru mau mulai bekerja, Bert mendengar suara dentuman dari arah pintu kamarnya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 12 tepat, Bert berusaha untuk memeriksa apa yang terjadi. Dan mengintip dari lubang pintu. Suara keributan semakin terdengar membabi buta hingga Bert berlari ketakutan. Di situasi yang kian mencekam, ponsel Bert berdering mendapat telepon dari Kay. Ternyata ada barang yang tertinggal di mobilnya, yaitu tas sepatu. Bert berbisik pada Kay untuk tidak mengganggunya di telepon. Bert masih ketakutan dengan tingkah gadis aneh yang tinggal di sebelah kamar. Bert mengungkapkan bahwa gadis itu bertengkar hebat setelah bercinta dengan kekasihnya. Suara dentuman terdengar keras dari kamarnya hingga mengguncang pintu. Bert tak menyangka sosok gadis itu suka dengan permainan ranjang yang kasar dan terlalu bergairah. Ia yakin pacar gadis itu adalah sosok pria yang sadis dan suka kegaduhan. Setelah menelpon Kay, Bert merebahkan diri di atas ranjang agar bisa istirahat malam. Naasnya, ia teringat dengan penampakan tadi pagi di mana seorang wanita jatuh dari atas dengan wajah hancurnya. Bert terbangun di pagi hari. Ia minum dan bergegas pergi dari kamar 407 untuk membeli sarapan. Ia heran melihat kamar 406 yang pintunya terkunci rapat dari luar. Ia berusaha memeriksa gadis yang tinggal di sana hingga tiba-tiba Bert mencoba mengintip ke dalam pintu dan melihat ada gadis cantik dikurung di dalam kamar. Bert lari menghubungi security untuk menolong gadis malam itu. Satpam berkata jika kamar 406 sudah lama kosong. Ia sudah sering memeriksa kamar itu dan memang tidak ada siapapun di sana. Bert meminta security untuk memeriksa kembali, namun satpam itu menolak permintaannya. Bert melenggang dengan rasa kesal sambil terus mengumpat. Ia mengambil berbagai perkakas untuk menyelamatkan gadis itu dari sekapan pria jahat. Ia merayap dari balkoni menuju ke kamar sebelah. Dengan menggunakan linggis, ia mencongkel jendela kamar itu dan berhasil memasukinya. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore dan suasana kamar tampak lengang, tak ada orang. Bert melihat pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Saat ia memeriksa tempat itu, ia melihat dirinya tertidur dengan tubuh kelelahan. Mereka berdua saling tatap dengan wajah bingung. Saat tersadar, Bert yang lain menghilang dari pandangan mata. Ternyata Bert sudah berada di kamarnya sendiri dan langsung mencuci muka agar tidak berhalusinasi lagi. Kay kembali menelpon untuk menanyakan kabar sahabatnya itu. Bert mengirim foto catatan kertas yang ditinggalkan gadis di kamar sebelah. Ia kembali bercerita tentang kecurigaannya dengan suara dentuman di unit 406 itu. Bert menceritakan semua hal yang terjadi hingga ia menerobos masuk ke sana. Tampaknya pria itu baru saja mengkonsumsi obat terlarang hingga berhalusinasi kembali. Kay mencarikan solusi untuk membantu sahabatnya yang berada di dalam kesulitan. Bert kembali bekerja sampai malam di mana waktu menunjukkan jam 12 kurang 4 menit. Saat itu ibu kembali menelpon namun Bert memilih untuk mengabaikannya. Ia sengaja keluar dari kamar untuk menyelidiki sosok gadis misterius itu.
Karena gadis itu tak muncul juga, Bert berlari kembali ke kamar dan menguji diri di sana. Kay menelpon tepat jam 12 hingga membuat Bert kelimpungan. Ia tak suka diganggu saat tengah malam tiba, apalagi aturan di tulisan kertas melarangnya berisik saat tengah malam menjelang. Kay menyadari jika Bert sering berhalusinasi dan cerita tentang gadis itu hanyalah bualan semata akibat pengaruh obat terlarang. Bert berusaha meyakinkan Kay jika semua yang ia ceritakan adalah kebenaran. Ia bahkan mengirim foto tulisan di kertas yang merupakan tulisan tangan dari si wanita. Ia menegaskan apa yang ia lihat bukan halusinasi dan merupakan realita yang sangat nyata. Bert bersikeras untuk menemui pemilik unit apartemen sebelah dan menegurnya atas semua keributan yang sangat mengganggu. Karena Kay tak mau membantu, Bert mulai menggila dan mengumpat sangat kencang. Ia berjalan pergi meninggalkan kamar dan melihat pintu unit sebelah terbuka lebar. Saat itu, Bert melihat sosok wanita duduk di depan cermin dan termenung sendirian. Bert melenggang pergi, namun tiba-tiba gadis itu keluar dari kamar dan menyapanya. Gadis itu mengajak Bert masuk ke kamar 407 hingga pemuda itu terbangun dari mimpi liar. Siang itu, Bert mendapat surat pemberitahuan dari pihak gedung tentang adanya malfungsi bangunan. Malfungsi itu menyebabkan gangguan dan ketidaknyamanan bagi penghuni apartemen hingga batas waktu yang tak dapat ditentukan. Para penghuni diminta untuk mengikuti setiap pedoman apartemen demi keselamatan mereka sendiri. Beberapa larangan dijelaskan dalam surat edaran itu termasuk dilarang mencari sumber bau atau panas yang muncul di area gedung. Semua dihimbau untuk tetap berada di dalam unit dan melindungi diri dari tingkat kebisingan yang berbahaya. Karena pipa juga dalam perbaikan, penghuni apartemen dilarang menyentuh atau minum air dari keran. Bahkan mereka dilarang kontak mata dengan sesama penghuni apartemen dari unit lainnya. Sebelum ada himbauan tentang situasi yang kembali normal, mereka dilarang meninggalkan unit masing-masing. Bert hendak keluar dari kamar itu, namun pintunya terkunci rapat. Ia berteriak dari balkoni memanggil penjaga yang berada di luar gedung. Sayangnya, tak ada satu orang pun yang mendengar teriakannya dari atas. Bert melempar asbak yang ada di sampingnya, namun asbak itu justru kembali mendarat tepat di samping balkoni. Sosok wanita berbaju merah tampak duduk di samping Bert, namun pria itu tak menyadarinya. Bert masuk ke dalam kamar di mana hari sudah mulai petang. Lampu di kamar itu tak bisa menyala, bahkan listrik tak tersambung di sana. Di waktu yang sama, Kay menemui Sagda untuk melihat unit 406. Bert masih ketakutan dengan suara keran dan pipa yang menggelitik telinga. Air dari kloset mulai meluap keluar hingga membuat pria itu ketakutan. Bert bisa merasakan kehadiran sosok misterius di belakang tubuhnya. Ia mengambil linggis untuk menghajar sosok pengganggu. Saat ia berbalik ke belakang, sosok itu menghilang entah kemana. Di tempat lain, Kay menanyakan aturan tengah malam di apartemen milik Pak Sagda. Ia mengungkapkan jika temannya yang menyewa apartemen di sana sangat terganggu dengan unit milik Pak Sagda. Kay meminta untuk bicara baik-baik tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Pak Sagda justru berkata jika masalah itu tidak berasal dari unitnya di nomor 406. Melainkan dari unit teman Kay, yaitu di kamar 407. Pak Sagda akhirnya cerita tentang pengalaman dulu saat tinggal di kamar 406. Awalnya, ia tinggal bersama istri tercinta dengan tenang dan damai. Sementara penghuni kamar 407 adalah gadis binal yang sering menggoda Pak Sagda dengan gaun tak senonoh. Istri Pak Sagda adalah seorang perawat yang selalu berangkat kerja di pagi hari dan pulang tak menentu. Kadang istri Pak Sagda harus bekerja lembur hingga larut malam. Hal itu dimanfaatkan oleh Pak Sagda untuk menggauli gadis cantik yang tinggal di sebelah. Setelah sekali melakukan pertarungan di atas ranjang, Pak Sagda tidak bisa berhenti melakukannya lagi. Ia terus mengulangi hubungan gelap yang semakin menggairahkan itu. Mereka selalu melakukannya di tengah malam, tepat jam 12. Hingga suatu ketika, hubungan Pak Sagda dengan gadis sebelah kamar diketahui oleh istri tercinta. Mereka ribut besar hingga suara pertengkaran terdengar sampai unit sebelahnya. Di suatu malam, istri Pak Sagda tak sengaja bertemu dengan gadis bernama Jin itu. Sebelumnya, Pak Sagda sudah menyisipkan kertas instruksi di bawah pintu kamar Jin. Isi kertas aturan itu agar Jin tidak keluar dari kamarnya saat tengah malam tiba karena hubungan mereka sudah diketahui oleh istri sah. Sagda sudah berjanji pada Jin akan segera menceraikan istri sahnya. Tapi saat ketahuan berselingkuh, Sagda lebih memilih untuk bersama istri tercinta dan meninggalkan kekasih gelapnya. Keesokan paginya, Pak Sagda dan istri pindah rumah tanpa pamit pada penghuni sebelah unit. Tak lama setelah itu, Jin penghuni kamar 407 jatuh dari balkon dengan dugaan bundir. Kay lari menghampiri Bert yang masih terjebak di kamar angker itu.
Ia berusaha mencungkel pintu menggunakan linggis, namun percobaan itu justru menyakiti tangannya sendiri. Handle pintu yang terbuat dari besi tiba-tiba berubah menjadi sangat panas dan berwarna merah membara. Tangan Bert melepuh setelah berusaha membuka dengan sekuat tenaga. Bert mulai berhalusinasi lagi dan melihat sosok hantu wanita duduk di atas ranjang sembari mengusap kepalanya sendiri. Di saat itulah Bert merengek seperti anak kecil yang minta tolong pada ibunya. Kay mengetuk peti kayu berwarna putih di mana Bert bisa mendengar dari dalam kamar. Bert langsung meminta maaf pada sahabatnya itu dan meminta bantuan darinya agar bisa keluar dari kamar mengerikan itu tiba-tiba. Kay bersama keluarga Bert sibuk memanjatkan doa atas kematian Bert beberapa hari yang lalu. Ternyata Bert sudah mati di apartemen itu dan arwahnya dikuasai oleh hantu selingkuhan Pak Sagda. Hantu itu mempermainkan Bert agar tidak bisa kembali ke alam baka. Saat Bert ketakutan, ibunya muncul di depannya untuk menyelamatkan arwah putranya dari cengkraman setan wanita bengis. Ibu menangis sembari berkata jika ia hendak menjemput Bert. Ia meminta Bert untuk ikut keluar dengannya, namun tulisan hantu wanita di kertas membuat Bert takut dengan peringatan bahaya. Ia membuka pintu kamar untuk ikut dengan ibunya hingga semua orang yang mendoakan melihat kejadian poltergeist itu. Buddha yang memimpin jalannya upacara menuturkan jika Bert sudah berada di surga dan arwahnya bisa tenang di sana. Tanpa mereka sadari, Bert kehilangan ibunya karena saat ia membuka pintu yang terlihat hanya lorong panjang yang gelap dan sunyi. Hantu wanita itu kembali menyapa dan mengajak Bert untuk masuk ke kamar bersamanya. Bert melihat dirinya mengikuti hantu wanita itu dan ikut melompat dari balkon kamar. Nasnya, semua sudah terlambat. Jasad Bert kini berada di peti mati, sementara arwahnya dalam pengaruh iblis wanita penunggu apartemen nomor 407. Jane mengusap lembut kepala pria itu agar tak meninggalkan dirinya seperti Pak Sagda. Bert hanya bisa menangis mengetahui dirinya telah mati. Apartemen 407 kembali disewakan untuk menggait penghuni baru, dan film pun berakhir. Episode ini ibarat iklan layanan masyarakat tentang larangan penggunaan narkoba. Obat terlarang itu dapat memberi dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa. Sebagai pecandu narkoba, Bert tidak bisa membedakan halusinasi hingga kondisi lemah itu dimanfaatkan oleh iblis untuk merenggut nyawanya. Saat hari pertama Bert pergi ke apartemen, ia sudah melihat kejadian pilu yang menimpa Jane di masa lalu. Hantu wanita itu seolah hendak memberi salam perkenalan pada calon penghuni baru di kamarnya. Situasi mencekam yang dialami Bert membuat penyakit halusinasinya semakin parah. Ditambah lagi, pemuda itu menjauhi sang ibu karena enggan pulang ke kampung halaman. Bert mempersulit jalan hidupnya sendiri sebagai pecandu narkoba dan pengangguran yang banyak hutang. Bahkan meski pemuda itu telah wafat, sang ibu masih dengan tulus mendoakan kebaikannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.